Bahkan diancam. Waktu 212 kalau diancam pada geruduk omahe kula. Sampai Pak Tito Kapolri ngirim polisi jaga omah kula sebulan. Jaga omah saya. Ya Allah. Tapi saya tidak takut. Ono wong sing ngaku turunane Kanjeng Nabi, cangkeme kasar. Jakarta. Caci maki. Gus Dur buta mata, buta hati. Kurang ajar menteri. Wong sing dadekaken Gus Dur mripate muto sapa? Gusti. Minyak Gus Dur buta mata. Sing maringi buta mata Gus Dur siapa sih? Cangkeme kotor banget iki. Ngaku turunane Kanjeng ndasmu. Anisah insan asal maknanya harmonis, akrab, intim, saling membantu, saling melengkapi, saling kangen. Asal maknanya insan itu. Jadi manusia itu dilahirkan di dunia ini membawa amanah yang paling melekat. Sebelum amanah agama, sebelum amanah ilmu, sebelum amanah jabatan, sebelum amanah harta kekayaan, yang paling melekat amanah insaniyah. Apa? Insaniyah. Kita diberi kepercayaan oleh Allah agar membangun masyarakat, tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis, yang akur. Akur betul panjenengan. Ya, sekarang akur sekarang. Saat itu beri kumpul akur nih. Mulanya kalau ada orang tetangga atau saudara dua orang, orangnya apa wis rong minggu. Nyatane masing-masing kangen pengen akur mana. A kalau B wis orangnya apa rong minggu. Niku jare si A, aku ya kangen pengen aku maneh karo si B, tapi sing mulai ojo aku dhisik. Aku kan Purbalingga asli, Rembang asli malah. Dia kan pendatang. Dia dulu yang nyapa saya. Nah kata si B, aku ya pengen aku maneh karo si A, tapi sing memulai aku ojo aku. Saya kan dokter Andes, SAG, dia kan SD. Walaupun saya pendatang, saya kan sarjana. Artinya apa? Atau saya kaya, dia miskin. Atau saya pejabat, dia rakyat. Artinya apa itu? Artinya yang menghalangi kita harmonis adalah hawa nafsu. Jangan ngono pengen harmonis, tapi terhalang oleh kepentingan gengsi. Apa gengsi apa? Gengsi apa? Bahasa Jawa apa gengsi? Mempertahankan kebesaran dirinya, maka terjadi konflik. Oleh karena itu kalau dua orang tadi sudah tidak nyapa rong wulan, itu berarti leren jadi insan. Leren jadi Rasulullah SAW memberi toleransi kudu-kudune tegang, tidak boleh lebih dari 3 hari 3 malam. Jadi kalau ada dua orang tidak menyapa, paling lama 3 leren jadi menungso 3, lebih dari 3 hari harus kembali jadi insan. Paham boten? Alhamdulillah. Jadi kebetulan wong tukaran, si bojo wadon bentak-bentak bojo lanang betul nonton. Kalau tangannya peteng-teng ke ciduk gayung, wonten. Alhamdulillah mudah-mudahan. Cirebon sih kata, lonceng Cirebon. Kata nih, nang bojone mentelongin, nyekel gayung, bentak-bentak, malah isong-isong musir. Wonten betul ya? Gak ada ya? Kalau Cirebon itu. Suami di sini ada yang gebukin istrinya ada? Enggak ada, alhamdulillah. Semuanya insan betul lah, betul-betul insan. Lah manusia itu makhluk yang paling mulia, lebih mulia daripada binatang, lebih mulia daripada jin, lebih mulia daripada malaikat. Ya Allah. Wong Rembang, Purbalingga, ireng, gembrot, pesek,
Tapi luwih mulia tinimbang malaikat. Masya Allah, hebat betul, hebat betul. Lebih mulia daripada malaikat. Karena malaikat tidak mampu menerima amanah dari Allah. Manusialah yang bisa menjalankan amanah dari Allah. Hanya manusia. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Saya tawarkan, kata Allah, amanah kepercayaan kepada langit buatan turun, kepada gunung bumi angkat tangan, kepada gunung buatan sanggup, orang Rembang sanggup, orang manusia sanggup. Padahal manusia itu mempunyai potensi, bahasa Jawa potensi, punya kecenderungan potensi zoluman, sangat kurang ajar. Kalau zolim kurang ajar, kalau zolum kurang ajar pol. Jahulan, sangat bodoh. Padahal manusia itu punya potensi sangat kurang ajar, sangat bodoh, tapi sanggup menerima amanah dari Gusti. Pertanyaannya, mahiyatil kal amanah, amanah apa sih Bu? Amanah apa itu? Nah, amanah dari Allah ada dua. Ada berapa? Satu, amanah ilahiyah, langsung dari Gusti Allah, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Hatta Rasulullah pun, siapapun tidak bisa nambahin, gak bisa ngurangin, langsung dari Gusti, yaitu agama, langsung dari Gusti Allah. Agama, agama isinya dua. Isinya berapa? Agama itu dua. Satu akidah, dua syariah. Apa? Satu, dua. Akidah rukun iman 6. Tidak boleh ada orang Rembang nambahi siji maneh pitu, betul sangat boleh kenging, atau ngurangi siji jadi 5 kayak betul. Langsung dari Gusti Allah. Kemana orang Rembang Kanjeng Nabi mohon nggak bisa, nggak boleh. Rukun iman 6 sudah, titik. Nah, monggo panjenengan, mari amanah pertama adalah agama. Agama pertama adalah akidah. Ayo, iman kita harus diperkuat, harus dipertebal, harus diperdalam. Siap? Aku jawab siap? Sekarang saya tanya, kalau siap, Gusti Allah wonten boten? Jare sopo? Kalau jare kiai salah. Mau sejare, jare itu kabar-kabarnya, konon katanya, jare-jarene Gusti Allah ki ono jarene. Kalau anak kecil boleh jare, kalau jenengan sing dulu menis mati, arep mati wis wae jarene. Jadi yang benar apa? Allah ada. Kata siapa? Kata saya. Jadi aku. Paham betul? Itu namanya akidah, ikatan. Akidah ikatan mananya. Akad nikah, akad nikah. Akidah, ikatan keimanan. Allah ada atau tidak? Jadi siapa? Uyah rasanya apa? Kata siapa? Gula rasanya piye? Kata siapa? Suami istri turu bareng enak betul? Kata siapa? Mau sejarah? Kalau anak kecil jare, anak kecil jenengan biasa kelakuan jenengan tiap malam. Mau sejarah? Nah, jadi mari kita perkuat iman kita buatan sekedar hafalan. Apa tak apal KB rukun iman 6. Apal KB nggih? Tapi mari jadikan aqdun, ikatan tali-tali yang ada dalam hati kita, sehingga iman kepada Allah bukan kata siapa-siapa, kata saya. Boten nggih? Baru namanya tenan orang beriman tenan gitu. Orang beriman tenan.
Percaya pada malaikat, orang malaikat, kata saya. Percaya ada wahyu, kata saya. Percaya pada para nabi, terutama Nabi Muhammad, kata saya. Percaya ada hari kiamat, hidup akhirat, kata saya. Qadar, kata saya. Betul. Itu namanya muqaddah, akidah, akad. Nomor 2, syariah. Rukun Islam sing 5 itu syariah itu. Siapapun nggak bisa nambahin, nggak bisa ngurangin. Sholat subuh ya 2 rakaat, nggak bisa tambahin. Berturu nyenyak lali turunnya musuh sholatnya yang 2 rakaat. Apa tah? Kayaknya buatan. Wes sholat subuh 2 rakaat itu walaupun habis tidur nyenyak. Sholat subuh 2 rakaat, sholatnya ingatnya kalau puluh. Berapa menit itu? Salat zuhur lagi tengah-tengah kerja kok sholat 4 rakaat, 4 rakaat. Saya kurangi 2 lagi kerja kok. Kayaknya buatan. Subuh 2 walaupun habis tidur, habis istirahat. Zuhur sekawan walaupun tengah-tengah kerja. Paham gitu? Jadi namanya amanah yang pertama agama itu adalah amanah ilahiyah. Ayo apa? Amanah gak boleh dikurangin, gak boleh ditambahin. Amanah agama ada 2, akidah dan syariah. Oh, rampung. Mengko ditusakan kalau kiai setempat ya. Caranya mendalami syarat rukunnya sholat, caranya poso, caranya dan lain-lain lah, caranya wudhu. Monggo ngaji dan kiai setempat. Tapi kalau namanya bahwa akidah dan syariah amanah langsung dari Gusti. Yang nomor 2, amanah insaniyah. Apa? Kalau tadi apa? Ilahiyah. Kalau sekarang amanah insaniyah ini boleh ditambah, boleh dikurangin, boleh diperbaiki, boleh dirubah, inovasi, ijtihadiyah, kreativitas. Isinya 2. 1 bahasa Arabnya, dan guru bahasa Arab, thaqafah. Apa? 2 hadarah. Apa? Diapalkan ya puling ya. Manusia diberi kepercayaan oleh Allah agar mencapai, membangun thaqafah yang sempurna. Apa thaqafah itu? Culture, budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, kesehatan, undang-undang, ketertiban, peraturan, manajemen, administrasi. Itu namanya thaqafah itu namanya. Paham? Panjenengan hidup di Purbalingga, kita punya undang-undang, punya peraturan, harus kita taatin. Itu namanya thaqafah namanya. Masyarakat Purbalingga kalau taat aturan, taat undang-undang, budayanya maju, pendidikannya maju, kesehatannya maju, kebersihannya sempurna. Itu namanya masyarakat yang sudah mencapai thaqafah. Apa? Yang saya akan bicara di sini coba pendidikan adalah pendidikan. Pendidikan sangat-sangat penting. Manusia bisa bener kalau dua ilmu pengetahuan. Buat nama masalah agama, pengen bener bangun gedung, bangun jalan, bangun bendungan, bangun pelabuhan, kudu karo ilmu. Pengen bener peternakan, pertanian, kudu karo. Pengen bener dagang, bisnis, kudu karo. Pengen ngerti kesehatan, kudu jadi dokter. Paham? Begitu pula pengen ngerti agama, jadi kepala KUA, jadi ketua ulama, jadi syuriah, harus betul-betul menguasai ilmu agama. Paham boten? Gak cukup hanya pesantren kilat 2 minggu terus fatwa. Kok salah kabeh kok? Jenggotan terus ndongo bakal nggak boleh gamis cingkrang. Tapi fatwanya salah kabeh. Oh, ngaji kayak 2 minggu. Paham? Gus ini pelong tahun pada gus bahasa tahun. Nah ini rata-rata 5 tahun baru jadi kiai. Lumayan 5 tahun. Ya Gus, masih agak nakal.
Jadi tidak boleh sembarangan. Masalah agama pun harus dengan ilmu pengetahuan. Monggo putra panjenengan, ayo orang Purbalingga semuanya menjadi anak-anak yang cerdas. Siap? Ngaji bisa, ilmu bisa. Cari pondok yang di situ ada sekolah SMP SMA, bahasa Arab bisa, ngaji bisa, agama sagat, batul masail, bahasa Inggris bisa, matematik, fisika, biologi, geografi, sejarah bisa. Siap? Namanya thaqafah namanya. Paham? وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. Al-haq kebenaran. Yang namanya benar harus dengan ilmu pengetahuan. Panjenengan sepeda motor rusak digo tenggen kulo tambah rusak bakal. Kulo mboten bidangnya mekanik. Panjenengan sakit dugi tenggon kulo, wah tambah sakit tambah loro malah. Sakit perut tahu berarti sakit kepala malah. Tambah mencret malah. Paham betul? Panjenengan sakitnya ke dokter, panjenengan bangun gedung ya insinyur, panjenengan butuh agama datang kiai. Nah saya ini bidangnya agama lah, lumayan daripada sepi, ngerti agama sidik-sidik. Artinya apa? Artinya Al-Quran mendorong kita agar profesional. Apa namanya? Kalau bukan betul-betul keluar pesantren, apalagi hanya pesanan 2 minggu, jangan sekali-kali fatwa salah kabeh. Contohnya misalkan Maulid Nabi bid'ah, betul ngomong ini. Ada yang ngomong kayak gitu. Muludan bid'ah, haul bid'ah. Ini acara apa ini? Haul bid'ah, musyrik sesat. Nah niki pesan kira 2 minggu itu. Yang namanya Maulid Nabi, memuji-muji Rasulullah, masa bid'ah? Menyanjung-nyanjung Rasulullah, masa bid'ah? Sejak zaman sahabat, zaman Rasulullah, banyak sekali orang-orang sahabat berlomba-lomba bikin syair, qasidah, isinya memuji-muji Rasul. Suatu ketika Kanjeng Nabi baru saja selesai ngimami sholat subuh, tiba-tiba jamaah masih kumpul. Tiba-tiba ada seorang penyair namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salman. Sobo, biasa Sukardi, Toto Solikin. Tiba-tiba Ka'ab muji Rasulullah. Inna Rasulullah sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min Quraisyin qala qailuhum bi batni Makkah lamma aslamu zulu zalu fa mazala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu Syamul aranini abqalun labusuhumu min nasi Dawuda fil haija sarabilu. Dan masih panjang tuh. Apa artinya? Sungguh engkau Rasulullah pemimpin agung, pemimpin yang sukses berhasil memisahkan antara hak dan batil, antara kebenaran dan kezaliman, antara kejujuran dan kesesatan, khair dan syar. Engkau datang dari suku Quraisy kota Mekah, diikuti oleh para pengikut yang gagah berani, berhati ikhlas, beriman, lillah, tawakal ala Allah, mempunyai moral yang sangat tinggi, akhlak yang sangat tinggi. Para sahabat maksudnya. Nabi Muhammad dipuji-puji, boten melarang, gak ngelarang. Ojo muji-muji aku, bid'ah, boten itu, boten. Jangan muji-muji saya, bid'ah, enggak tuh. Malah selang pun Rasulullah tersenyum
dan memberi hadiah selimut yang sedang dipakai. Beliau lagi kemulan selimut musim dingin, selimutnya bergaris-garis, regane 150.000 pasar mbak ya, badai Cina tuh, spray yang garis-garis tuh. Terus lah selimut garis-garis itu bahasa Arabnya burdah apa? Kalau selimut polos bahasa Arabnya batoninya, muttaqiina ala furshim baqainuha, selimut polos. Kalau selimut garis-garis bahasa Arabnya apa? Burdah. Yang tidak percaya, ayo pergi dengan saya ke Turki, ke Istanbul. Burdahnya Rasulullah yang dihadiahkan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah mendengarkan pujian syairnya masih wonten disimpan di Museum Topkapi Istanbul, Turki. Sing ora percaya boleh lepas papat pendemo lah. Sing ora percaya ayo ke Turki dengan saya, tiket tuku dhewe. Ora percaya mboten? Masih wonten. Fakta ini nggak bisa dibantah. Kalau fakta bukan dalil. Kalau dalil bisa dibantah. Kalau fakta burhan bahasa Arabnya tidak bisa dibantah. Nih fakta, burdahnya Rasulullah masih ada yang dulu dihadiahkan kepada penyair setelah mendengarkan pujiannya. Rasulullah senang dipuji, menerimalah dipuji, senang, bahagia, tersenyum memberi hadiah ini. Berarti memuji-muji Rasulullah bukan bid'ah, tapi sunnah taqririyah. Apa? Sunnah ada 3. Ngendikane Kanjeng Nabi, qala Rasulullah, Nabi bersabda, namanya sunnah qauliyah. Sunnah apa? Kelakuannya Kanjeng Nabi, caranya sholat, caranya wudhu, caranya bergaul dengan masyarakat, namanya sunnah fi'liyah. Apa? Ada lagi sing ngomong duduk Kanjeng Nabi, sing lakoni duduk Kanjeng Nabi, tapi oleh Kanjeng Nabi dibenarkan, itu menjadi sunnah. Namanya sunnah taqririyah. Termasuk maulid Nabi, namanya sunnah. Ya, percaya silahkan, nggak percaya nggak apa-apa. Kalau betul maksud itu. Yang percaya pasti bin ahli syafaat Rasulullah SAW. Yang tidak percaya pasti mahrumun ahli syafaat. Tidak dapat syafaat kalau yang tidak percaya. Masa orang percaya dapat syafaat? Orang percaya betul jenengan. Nah setelah itu kalau ada syair yang isinya muji-muji Rasulullah dinamakan qasidatul burdah. Apa? Burdah yang datang di Indonesia karangan Syekh Muhammad Al-Busiri. Rois Syuriah harus hafal nih. Rois Syuriah Barzanji, deba, burdah, khutbah Jum'ah, khutbah nikah, manaqib Syabdul Jilani, talqin, Rois Syuriah harus hafal. Kalau ada kiai diundang barzanjian masih moco, ojo jamropin. Mimbar di masjid jangan dikasih buku khutbah. Kalau kiai khutbah masih moco, ojo tinggu mana? Apa bedanya SAG karo kiai nih khutbah masih moco? Apa bedanya kiai karo SAG? SAG itu ngerti be? Ngerti orang SAG? Sarjana alam. Kiai harus beda dengan SAG dong. Luaran berarti Al-Asyariyah Wonosobo, luaran Lirboyo Jombang, luar Tegarejo Magelang. Mosok khutbah moco ngisi-ngisinaken. Bodoh karo SAG kok. SAG pantas khutbah moco. Nah kiai mboten pantas. Tahlil apal, talqin apal, khutbah Jum'ah apal-apalan, khutbah nikah, khutbah gerhana, manaqib Syabdul Jilani, barzanji hafal. Kenapa? Karena itu semua milik kita. Kepunyaan siapa? Milik siapa? Kalau bukan kita yang menghafal, apa orang lain HTI Wahabi suruh ngapal? Itu kita, milik kita. Kita harus yang menghafal harus kita, paham? Kalau bukan kita siapa yang hafal? Jadi kiai harus hafal barzanji.
Ya ketua ini juga tanfidnya juga harus apa tanfidnya juga. Wa amma ta'ifatu thaqifan falam yuhsinu bil ijabati qirah wa ghuraw bi sufaha wal abid fasabbuhu bi alsinatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta hudibat bid dima'ina ala thumma 'ada ila makkah hazina fasalahu malakul jibali fi laqiya hadha al asabiyyah faqala inni arju an yukhrijallahu min aslabihim man yatawalla atirillahumma qamruhul karim Allahumma salli wa sallim. Apal gak apal ya? Diamplopin apal. Nah, setelah itu setiap ada syair yang isinya muji-muji Rasulullah namanya Qasidatul Burdah. Burdah terkenal karangan Syekh Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri. Gurunya namanya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Kuburannya di Iskandariyah, Mesir. Abdul Abbas Mursi gurunya Syekh Abil Hasan Asyadili juga di Mesir, di Punetra. Abil Hasan Asyadili gurunya Syekh Abdul Salam bin Masjid. Kuburnya di kota Titwan, Maroko. Abdul Salam gurunya namanya Syu'aib Abu Madjan Al-Ghawth. Kuburnya di kota Wahron, Aljazair. Syekh Al-Busiri sakit stroke sebulan oleh setani, oleh pelaku. Suatu ketika mimpi jumpa Rasulullah SAW. Panjenengan sering mimpi jumpa Rasulullah? Jawab. Panjenengan sering mimpi jumpa dengan Rasulullah? Boten. Nang mimpi jumpa pocong? Sering. Lajeng matur, ya Rasulullah, saya sakit sudah 1 bulan, tapi saya punya rencana, mohon izin, minta izin, akan membuat syair qasidah yang tujuannya muji-muji panjenengan. Ya silakan, silakan. 1 minggu mimpi ketemu mana? Sudah selesai semua, pun rampung. Jadi dibaca, sami'ani, coba dibaca, aku pengen krungu. Dibaca. Setelah selesai, fatabassama sallallahu alaihi wasallam. Rasul tersenyum, wa masaha jasadahu, diusap-usap badannya, fata'affa fauron, besoknya sembuh. Percaya mboten? Pundi. Amin tadzakuri jironim bidi salami mazat tadab anjara min muqlatin bidami am habbatir rihu min tilqai kadimatin wa awmadal barqu fi dhalma'i min idami fama li aynayka in qulta fufahamata wa ma li qalbika in qulta stafiq yahimi ayah sabu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin min huwa mutarimi, dan seterusnya lah. Apa artinya? Amin tazakuri jironim bidi salami, kenapa engkau nangis terus sampai air matamu bercampur darah? Apakah engkau lagi kangen rindu pada perempuan yang ada di dusun di Salam? Atau karena engkau teringat suatu hari panas, angin bertiup kencang di desa Kadimah? Atau engkau teringat suatu malam gelap gulita di desa Idom? Kenapa kamu nangis terus, gak enak makan, gak enak tidur, kurus kering? Pasti kamu lagi mabok cinta. Pasti lagi mabok? Pasti lagi mabok? Jawabnya, na'am sarotaifu man ahwafa arraqani wal hubbu ya'taridul ladati bil alami ya laimi fil hawal mudri ma'diratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Na'am, memang benar saya lagi mabok cinta, saya dirindu seseorang sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau kalian tahu siapa yang sedang kurindukan, pasti engkau akan memaklumi. Siapa sih yang kamu rindukan? Siapa sampai nangis terus bercampur darah? Yang sedang kurindukan adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Thaqalaini wal Fariqaini min
urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi wis ikut terus ngapal di mana-mana itu yang apa yang sedang kurindukan adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah nabi kita yang kuharapkan syafaat pertolongannya ketika kita sedang menghadapi kesulitan yang sangat besar. Dialah nabi kita yang kita yakini selalu perjuangkan mengatakan kebenaran dan menolak kezaliman kesesatan. Percaya betul itu burdah kalau dibaca insya Allah mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sedang kunjungan ada Sayyiduna Muhammad Sayyidul Arabi wal Ajam Sayyidul Insi wal Jin Sayyidul Alamil Mulki wa Alamil Malakut Sayyidul Dunya wal Akhirah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Apal mboten? Wah ini apa? Minimal sampai Adnan minimal. Sampai Adnan kudu apal. Seterusnya lah terserah. Kenapa betul nomor seterusnya? Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisah bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Tarah bin Nahur bin Syaruh bin Arbu bin Falil bin Abir bin Al-Fahsyad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Hormuz bin Idris bin Afnuh bin Mihlalil bin Qinan bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Jadi kudu apa teko Adam harus apa ya? Jadi leluhurnya Kanjeng Nabi itu jelas betul. Jawab. Jelas betul. Bapak, nenek, kakek nenek Kanjeng Nabi jelas betul. Luhur panjenengan? Jelas. Jawab. Luhur panjenengan jelas betul. Jelas? Sebut kelas. 12 sebut. Jenengan bin sapa yo? 12 orang yuk. Jelas betul Bapak jenengan? Jelas? Ayo sebut rolas saya. Kanjeng Nabi leluhurnya jelas dan dijaga oleh Allah. Hafizul ilah umatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunan lis tarokus sifah hum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Hafizul ilah, Allah menjaga leluhurnya Kanjeng Nabi. Dijaga dari apa? Tarokus sifah, tidak ada yang berbuat zina. Jadi wow yang saya sebut namanya tadi, saya sampai bin Adam wa ila bi ummi, dari Adam saya bapak dan ibunya tidak pernah berbuat. Jaga dari itu orang suci semua. Karena apa? Karena Gusti Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan Nabi Adam. Setelah menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad diletakkan di tulang rusuknya Nabi Adam, terus turun menurun sampai ke bapaknya Syekh Abdullah, masuk ke dalam rahimnya ibunya Siti Aminah. Fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Kanjeng Nabi lahir bagaikan bulan purnama, omai Siti Aminah padang. Sallallahu alaihi Muhammad Abu Lahab dari kejauhan melihat rumahnya Aminah padang,
belum ada listrik. Heran, ada apa rumahnya Aminah ke Padang? Abu Lahab nyuruh budaknya namanya Suwaibah. Siapa namanya? Coba lihat, itu rumahnya Aminah, ada apa ke Padang? Suwaibah pergi, nggak lama kembali, majikan Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki. Dari mukanya bayi itulah datangnya sinar, sehingga rumahnya Aminah padam. Abu Lahab gembira, senang dengar berita Siti Aminah melahirkan anak laki-laki. Abu Lahab ngomong, Suwaibah, sejak sekarang kamu bukan budak, saya bebaskan. Itu nanti di akhirat Abu Lahab masuk neraka karena kafir kan, masuk neraka. Tapi setiap hari Senin dintas karena menghormati lahirnya Kanjeng, padahal masuk neraka selama-lamanya. Setiap hari Senin dintas, Selasa jebloskan malih, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin dintas. Selasa jebloskan malih neraka, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin dintas. Selasa Selawase. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini da'iman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada. Abu Lahab Abu Lahab nanti di akhirat masuk neraka jahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, sasla naron data lahab, pasti masuk neraka. Tapi ata anna fi mithli da'iman yukhaffafu anil adzab, setiap hari Senin dintas dari siksa neraka. Kenapa? Lisururi bi ahmada, karena gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Famadhannu bil abdil ladzi kana umruhu li ahmada masruran wa mata muwahhida. Maka seperti apa pahalanya orang Rembang Purbalingga yang setiap saat baca maulid pasti selamat saking neraka? Percaya mboten? Abu Lahab sepisan tok lho, sepisan tok. Dan kafir rokok sehari dintas Senin. Dan panjenengan tiap malam Jumat baca maulid, Masya Allah, pasti amin ashabi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Paham? Kesimpulannya, maulid Nabi sunnah apa bid'ah? Oh, ini yang penting itu. Kemudian akhlakul karim, termasuk thaqafah, termasuk derajatnya panjenengan wong Purbalingga tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Ayo, percaya orang ini, percaya orang. Orang mau ke Purbalingga, bertemu di Mas, ke Purbalingga, ke Rembang, yang ditanyakan orangnya baik-baiknya ya, orangnya baik-baik tidak, bukan agamanya apa ya, enggak katanya. Orangnya baik-baiknya ya, oh baik-baik, jujur-jujur sana, kiai kabeh, santri kabeh, tenang berangkat ke sini. Ojo suwali ojo sebaliknya. Pada putih Mas, ke Purbalingga, ke Rembang, orangnya baik-baiknya ya, waduh hati-hati. Maling kabeh Rembang, saumpama, maling kabeh. Ayo jatuh betul namanya. Islam kabeh tapi maling kabeh, NU kabeh tapi akhlaknya rusak kabeh, jatuh namanya. Gimana? Jadi yang mengangkat derajat kita bukan agama tapi wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Yang mengangkat derajatnya umat itu akhlaknya baik, derajatnya mulia, akhlaknya jelek, derajatnya rendah. Itu tadi contoh kecil, tadi saya contoh kecil itu. Contoh besar. Negara Afghanistan, mireng namanya ibu, mireng, terdiri dari 7 suku. Sukunya itu Indonesia 400 lebih. 100% Islam agamanya. Siji mawon tiyang non muslim betul wonten Afghanistan, Islam kabeh. 97% ahli sunnah, 3% Syiah. Tapi perang saudara, paten-patenan, podo Afghanistannya, podo Islamnya, podo ahli sunnahnya, wis 40 tahun. Bom meledak di jalan,
di rumah sakit, di madrasah, di masjid lagi Jumatan bom ledak, Jumati 800, 100, Maulid Nabi dibom, presidennya Burhanuddin Rabbani hafal Quran, presidennya dipateni, Burhanuddin dipateni karena apa? Kafir. Kenapa kafir? Karena Presiden Burhanuddin tidak mau negara Islam, maunya negara kebangsaan, negara nasional kayak Indonesia itu nih, buatan negara Islam, dipateni kafir. Ono bocah wadon nembang dipateni, bocah wadon nembang kafir. Oh, jadi nembang kafir, dia mateni ora? Nembang dosa, dia mateni. Ayo panjenengan pengen buatan melakukan Afghanistan 100% Muslim dulu. Ayo pengen buatan mereka ayo jalan-jalan kalau ngejak anak putu mereka. Kulungan betul pengen kok. Kulun nanti diundang betul pun kalau. Suwang sulit pun Jepang. Jepang agamanya nggak jelas, bukan Islam, bukan Kristen, bukan Yahudi, apa? Shinto. Agamanya apa namanya? Aman, tertib, tenang, boten copet, boten jambret, boten calo. Sini boten calo ini boten calo ini. Boten alhamdulillah. Di ibu kota Tokyo, boten polisi jaga jalan. Supir tertib kabeh. Kula jalan-jalan malam-malam, jalan tenang, aman, betul rasa takut apa-apa. Pejabat tidak ada korupsi, bukan takut neraka. Orang Jepang nggak ngerti neraka, malu. Saya ini siapa ya? Saya ini kan berpendidikan, doktor, luar universitas, dan saya jabatannya tinggi. Masa korupsi? Malu pada diri sendiri. Al haya'u minal iman. Malu itu bagian dari. Bosok di Indonesia, sing korupsi, kakek-kakek sing korupsi, wong Islam. Gimana? Sing kurang ajar, sing dari pelacur, kenal apa? Ayo, pulau teng Jepang sering terakhir meresmikan masjid pakai 1 Oktober sampai tanggal 50 diundang mana ke Jepang, diundang Malih. Kalau saya ceramah pasti ada yang masuk Islam 16, 15, aman, tertib, tenang, senang terberkoni. Begitu pula Belgia, Denmark, Swiss, New Zealand, aman, tentram. Coba jangan pergi ke negara Islam, Suriah perang terus, Irak betul aman, Yaman ribut terus, Libya ribut terus. Kalau betul tenang, Jakarta betul aman, hati-hati nggak gelang, Jakarta siang-siang bisa ditodong. Ayo, jadi kan pengen buatan dolan Jepang, bukan orang Islam, bukan orang Islam, bukan orang Islam, tapi pengen buatan akhlaknya, paham betul. Muhammadun sabitul mitsaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami, Muhammadun qaimun lillahi duhimami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad itu orang yang himmahnya besar. Apa? Cita-citanya, hasratnya. Saya harus menang. Kan Nabi itu Islam bukan pribadinya, bukan. Perjuangan Islam ini harus. Jenderal Sudirman, ini orang himmahnya besar nih. Siap menghadapi ujian, siksaan, penderitaan, asal Indonesia merdeka. Gimana? Allah rahimahullah birahmatih. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Jangan Sudirman sekarang berada di fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir, berada sebanyak Allah di kursi namanya kursi siddiq. Mudah-mudahan ya Allah. Bung Karno himanya besar, saya tidak mau kalah lawan Belanda, lawan Jepang. Hasyim Asy'ari himanya besar, NU harus besar betul NU. Hanya kan tuh himanya besar. Kanjeng Nabi perang menang terus. Perang Badar 314 lawan Sewu menang. Perang Uhud mau menang tadinya. Wes sing neng gunung jaga neng gunung nyekel panah wong 16 menang ya kan, jaga kan menang baik. Sirangi so perang menang mateni wong kafir oleh dompet, oleh cincin ali-ali, oleh duit. Sing dipateni diambil duitnya, dompetnya ya. Jadi sing nyekel panah nang dhuwur gunung iri,
iku kancaku oleh dompet aku oleh apa meneng iki turun sing nang gunung nyekel panah medun melu perang kosong dari belakang. Khalid bin Walid waktu itu masih kafir, tahu ini ada kelemahan. Belakang naik dari gunung gampang nembaki wong Islam di bawah, akhirnya Uhud kalah. Kanjeng Nabi kejeblos di lubang, giginya patah satu, sahabat Tolhah tangan kanannya dipanah sampai pirang-pirang belas panah ngalang-alangi Kanjeng Nabi. Yuk perang Uhud maunya menang maunya. Oh, Pak Bedan, Kak, kalau perjuangan kegiur dengan uang gitu tuh, gitu. Tergiur oleh dompet masalah. Pak Bedan, ketua NU tergiur oleh dompet, begitu bakal nanti Pak Bedan. Ya Allah, perang Fatu Makkah menang, perang Bani Mustalik menang, perang Uhud, perang Hunain menang, perang Taif menang, perang Mu'tah menang. Betul nanti kalah Kanjeng Nabi. Wes. Suatu ketika Kanjeng Nabi dinasihati pamannya Muhammad, leren disik dakwahnya, karena kamu itu terancam mau dibunuh oleh Abu Jahal. CS. Jangan dia. Leren disi akhirnya Edward dipatah ini sampai dia jangan lupa langsung leren. Kalau Kanjeng Nabi jago ngeten, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika duna. Demi Allah, seandainya saya dibebani matahari tangan kanan, bulan tangan kiri agar aku berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai saya mati. Betul manjenengan? Jawab, betul manjenengan? Tuh, Pak Sudirman tulisan dalam rumah tadi, tulisan gimana tuh? Tantang apapun harus kita hadapi dengan sabar. Semakin mendekati cita-cita, semakin berat tantangannya. Jawab Pak Sudirman. Jadi kan betul. Buatan jawab ya, betul manjenengan. Buatan, pantesan kalahan. Menang itu wajib, kalah itu dosa. Menang itu kalah. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan kalah, kamu jangan di bawah. Antumul a'laun, kamu harus di atas. In kuntum, kalau kamu benar-benar orang beriman. Gitu loh. Jadi kita harus menang. Ayo, menang itu. Jawab, menang itu kalah. Oh, Muhammadun shadiqul aqwali wal kalimi. Kanjeng Nabi Muhammad tidak pernah bohong. Sifatnya sidik. Sifatnya apa? Buat nanti sepisan mawon seumur urip, buat nanti bohong. Sepisan mawon. Kanjeng Nabi jujur. Orang sih ngomong yang wajib sidik jujur Kanjeng Nabi ini awal dia dudu Nabi jadi orang wajib jujur, orang wajib nih gara-gara sifat sidik jujur hilang, minyak goreng hilang. Gara-gara sifat sidik hilang, Pertamina 256 triliun itu miliar itu juta. Berapa? Setriliun 1000 miliar, semiliar 1000 juta, sejuta 1000 ewu. PT Tambang Timah di Bangka zaman 10 tahun 300 triliun. Gara-gara sifat sidik hilang. Nadiem Menteri Pendidikan yang lagi diperiksa Kejaksaan dituduh 9,9 triliun. Indosuria 70 triliun, Kominfo 8 triliun. Jadi korupsi 200 juta receh itu. Triliun. Itu 300 triliun buat tunggu cendol, Masya Allah. Wono Purbalingga kelep cendol itu kelep. Kulo mohon saya itu dereng nate ningali tumpukan sautin kulo jangan nate. Dulu nate delok tumpukan duit 1 triliun pun dereng nate delok kemana duit. 1 triliun loh ya. Ya Allah. Coba Indonesia nih. Kenapa? Gara-gara hilang sifat.
Ayo kita bangun di Purbalingga. Semua sidik, siap? Bupatinya, kemenagnya, kepala-kepala dinasnya, pak camatnya, semua sidik, siap? Hidup damai insya Allah, tenang, aman, tentram. Gak usah bicara negara, rumah tangga saja. Suami tidak sidik, istri ribut. Istri tidak jujur, suami. Kira-kira yang sering tidak jujur, suami apa istri? Saya tanya Indonesia, saya tanya, suami apa istri? Ayo kita bangun rumah tangga yang sidik. Suami jujur, istri jujur, mertua jujur, mantu jujur, anak jujur kabeh. Insya Allah aman tentram. Pejabatnya jujur, rakyatnya jujur. Siap? Sifat sidik. Muhammadun tabitul mithaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad kalau janji tepat. Di Cirebon Tonggo Kulo janji utang 2 minggu 2 tahun durung bayar. Betul lagi, betul ya. Nah ditagih cak gelut malah. Di Cirebon tangga saya. Rembang betul ya. Muhammadun tayyibul akhlaq wasyiyami. Nek cerita akhlak Kanjeng Nabi dowo singkat mawon pun. Kanjeng Nabi waktu hijrah meninggalkan Mekah ke Madinah dengan rasa takut. Hanya berdua dan saya bahkan ceritanya kan. Dengan rasa takut sembunyi dulu di Gua Tur. Baru 10 tahun kembali masuk kota Mekah dengan pengikut kurang lebih 12.000 sahabat. Orang Mekah ketakutan. Muhammad pasti balas dendam. Pasti dendam. Begitu masuk kota Mekah, Kanjeng Nabi ngendikan al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang, silaturahim, nyambung seduluran. Marhamah itu nyambung seduluran. Tidak ada balas dendam. Yang dulu membunuh sahabat Yasir, yang membunuh sahabat Sumayyah, saya maafkan. Yang menjemur Bilal di padang pasir, yang menjemur sahabat Suhaib Ar-Rumi di padang pasir, yang menjemur sahabat siapa lagi? Mus'ab, saya maafkan. Tidak ada balas dendam. Yang melempari batu saya, yang masang duri di depan pintu saya, yang masang jeroan onta diletakkan di depan pintunya Rasulullah. Tanya pada sholat subuh, Allah jeroan onta, saya maafkan. Orang Mekah karena lihat Kanjeng Nabi akhlaknya seperti itu masuk Islam kabeh. Durung ceramah, durung dakwah, durung khutbah, hanya lihat akhlaknya Rasulullah. Paham betul? Jadi dakwah itu gampang. Asal yang dakwah yang ceramah itu akhlaknya baik, gak usah akan ceramah, gak usah akan khutbah, gak usah akan diskusi, wong Islam kabeh bakal. Paham betul? Insya Allah rahim semua. Kalau ketua NU-nya, suriahnya jujur, ramah, alus, wah, ketua NU kabeh wong bakal. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Lihat Muhammad. Kamu lihat tuh, orang Mekah berbondong-bondong afwaja masuk karena melihat akhlakmu Muhammad. Belum diceramain, belum didakwain, belum dipuji oleh Allah. Masya Allah. Terus termawan pulau niki si muji kata tuh medsos. Said Abdul hebat banget, macam-macam lah. Tapi pulau betul bangga. Kenapa? Karena yang muji saya sama dengan saya. Ini wakasin sambal terasi, neuswar, lain WC. Begitu pula saya banyak yang mencaci maki. Waktu jadi asli ketua BNU, saya itu bodolan guys. Bahkan diancam. Waktu 212 pulau diancam pada geruduk rumahnya pulau. Sampai Pak Tito Kapolri ngirim polisi jaga rumah pulau sebulan. Jaga rumah saya. Ya Allah. Tapi saya tidak takut. Kenapa? Karena yang ngancam saya pojok karo saya. Apa? Doeni wa asin, sambal terasi, neuswaran. Panjenengan nek di alam wong ojo bangga. Nek diece nang dinyek karo wong ojo wedi. Kenapa? Yang alam dan yang muji sama dengan saya. Doeni wa asin, sambal terasi, campur petek, jengkol, neuswaran mayunan.
bangga jenengan jalan sebuah umum kayak bangga bosok kanjeng Nabi sing ngalem Gusti fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, kamu santun, kamu pemaaf, maka mereka berbondong-bondong seneng kalau awakmu mlebu Islam kabeh. Walaupun tafadzur walidal qalbi, kalau kamu congkak, kamu sombong, kamu kasar, bawa pentung, sweeping, takbir, niscaya orang akan meninggalkan kamu Muhammad. Lah saiki sekarang, saya berbalik ke teman-teman ya. Ono wong sing ngaku turunane Kanjeng Nabi, cangkeme kasar. Jakarta, caci maki, Gus Dur, buta mata, buta hati. Kurang ajar menteri. Wong sing dadekaken Gus Dur mripate muto sapa? Gusti. Minyak Gus Dur buta mata. Sing maringi buta mata Gus Dur siapa sih? Cangkeme kotor banget iki. Ngaku turunane Kanjeng jasmu. Kanjeng dilem karo Gusti Allah. Kamu akhirnya baik Muhammad sehingga orang Mekah masih Islam semua. Fa'fu anhum, maafkan orang Mekah Muhammad. Kanjeng maafkan. Wastaghfir lahum, betina maafkan. Jalukan pangapura karo Gusti Allah untuk orang Mekah. Kanjeng doakan Allahumma fillah li Makkah. Muga-muga penduduk Mekah kabeh diapura dosane. Panjenengan saged niru Kanjeng panjenengan siap. Wong sing nipu aku 5 juta, saya maafkan saged. Wong sing go mlayu sepeda motor, muga-muga japura dosane saged. Yo akhlak Kanjeng Nabi. Waktu ning Madinah ana wong sahabat mateni wong Yahudi. Jadi orang niat jane tukaran nempeleng. Si tempeleng mati. Apa tangan jadul, tangannya dua jimat apa pun. Wong Yahudi mati bukan niat pateni. Kanjeng Nabi marah, man qatala dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah wa man kuntu khasmahu falam yashumma raihatal jannah. Barang siapa membunuh non muslim berhadapan dengan saya di hari kiamat. Barang siapa berhadapan dengan saya tidak akan masuk surga, tidak pandang bulu. Siapapun yang saling membunuh tidak akan masuk surga, walaupun yang dibunuh itu non muslim. Coba akhlak Kanjeng Nabi dulu. Moga-moga pejabat Purbalingga bisa niru akhlak Kanjeng, diberi contoh ketua NU-nya dulu memberi ketua muslimat juga. Paham betul? Oh, itu namanya takofah. Akhlaknya baik, pendidikan cerdas, takofah. Yang kedua, amanah insan yang kedua adalah hadarah. Apa namanya? Apa hadir itu? Kesejahteraan. Jadi sugi itu amanah. Sugi itu amanah. Allah berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Artinya gampangannya aja sampean melarat diafan, tinggal anak putu melarat, duriatan diafan aja, jangan harus kaya. Siap? Orang Purbalingga, orang Rembang harus kaya. Siap? Kaya itu wajib, melarat jawab, orang jawab ya. Kaya, melarat. Bangun masjid karo apa? Kan duit. Bangun masjid karo madrasah. Mondoknya anak, sekolahnya anak karo ngormati tamu, nulungi tetangga kebakaran rumahnya, lungo haji menyempurnakan rukun Islam karo kaya itu wajib, melarat dosa. Sayyidina Utsman itu sahabat Sayyidina Utsman wis pasti masuk surga lah ya. Pernah sedekah gandum diangkut 700 onta, bu pirang kalung gandum diangkut 700 sedekah. Dia karena kaya, karena sugih dan loman.
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mireng namanya itu mireng orang Baghdad, orang Irak. Suatu ketika lu nang Mesir, ngulon nang Mesir, numpak pesawat 1 jam lah, numpak pesawat. Gue numpak apa ibu? Ziarah kubur datang Imam Syafi'i. Coba satu Al-Jailani ziarah kubur. Kadang-kadang kubur Balinggan lebih SAG seragam ziarah kubur. SAG sarjana alam. Satu Al-Jailani dulu ziarah kubur. Ziarah dan kubur Imam Syafi'i, Ibnu Hajar Asqalani, Waqi ibn Jarrah, Abu Zar Al-Ansari, kumpul tempat itu. Seharusnya ziarah kubur melihat masyarakat dusun Fustot, namanya dusun Fustot di Kayu sana, melarat orang jauh mah. Syekh Abdul Qadir Jailani beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk penduduk dusun Fustot yang marat-marat sampai sekarang, sampai saat ini. Rusun di pintu gerbang ada tulisan Auqaf Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu wali sugih loman. Panjenengan wali duduk. Jawab. Panjenengan wali duduk. Sugih ora? Loman boten? Wah. Wali ora, sugih ora, medhit pisan. Syekh Abdul Qadir Jailani itu kaya, sugih. Paham? Bon. Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki. Dia Habib tenanan ini datang Mekah, wafat tahun 2006. Santri waktu itu 700, waktu saya di sana santri 700, termasuk putra Mbah Mun. Santri 700 ditanggung makan, minum, kebutuhan, pakaian, kitab, sakit diobatin, pulang kasih tiket, kasih duit. Ustaz Muhammad. Dia sugih, karena sugih dan roman. Di sini ada punya kiai yang kiai nanggung santri wonten bener iki. Wonten daerah. Kiai jamin santri wonten daerah. Syekh Muhammad bin Al-Maliki santri ditanggung segala kebutuhannya. Masya Allah. Kiai Wahab mensosialisasikan NU tahun 30-an sampai tahun 40 muter-muter sampai datang Palembang. Zaman semono lho, lunga Palembang. Ketemu karo Kiai Kamil Soleh asli Semarang. Berdiri NU di Palembang. Ke Banten Pandeglang Menes Ki Abdurrahman berdiri NU di situ. Ke Bogor Ajengan Pagentongan berdiri NU di Bogor. Ke Betawi Jakarta Guru Marzuki Cipinang. Ke Cirebon Kiai Abbas. Ke Sembah Maksum Kudus Raden Asnawi. Cepu Kiai Ihsan. Lombok Kiai Wahab tahun semono tahun 30-40. Ke Lombok ketemu dengan Kiai Faisal Kiai Hasun beri NU di Lombok. Kiai Wahab muter-muter mensosialisasikan NU tanpa proposal. Jadi Kiai NU masih proposal masih? Boten. Duitnya dewek. Kiai Wahab duitnya dewek Kiai Wahab. Ya karena sugih Kiai Wahab itu. Kiai yang sugih lah waktu itu. Sebatas pantari kiai tapi sugih. Paham? Ini sugih itu wajib. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj, waktu Kanjeng Nabi ningali ada orang bangun dari kuburan gede dhuwur. Bosor dideketin, diparin, dicedein. Mukanya bolong, gak ada dagingnya. Kanjeng Nabi kaget. Man huwa ya Jibril? Iku sapa Jibril gede dhuwur mukanya bolong, gak ada dagingnya. Oh, niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Yang rajin minta-minta sumbangan. Bakalnya tali sekuburan mukanya bolong. Tenang ditukaran dulu dengan kita biono. Oleh karena itu NU harus mandiri. Betul nggih? Tidak boleh minta-minta. Dibantu oke, tapi minta tidak. Tidak perlu malah pemerintah menjadi tulung orang NU malah. Kalau itu Mesir bar perang tahun 66 negara bangkrut, utang kau Al-Azhar. Kalau urusan Al-Azhar, utang negara, utang yang pesantren lah kalau nanti Islam. Di utang Mesir, masya Allah. Oleh karena itu, sugih, melarat. Siji mana? Talabul ilmi fari, ngerti kabeh. Pinter tuh fari itu wajib. Jadi pinter, bodoh dosa. Pinter
menang, kalah, sugih, melarat. Ayo tahun depan kalau saya lagi jenengan kudu pinter kabeh. Dudu amin. Siap gitu, buat doa bukan amin. Tahun depan kalau saya diundang lagi ke sini, orang Rembang harus sudah kaya semua, pinter semua, menang. Awas. Ya Allah. Nonton nggih. Jadi pun namanya kita membangun thaqafah dan hadharah. Itu wajib, amanah. Kembali banyak lali niki. Manusia dapat aman dari Allah, dapat kepercayaan dari Allah, tugas siji agama isinya dua, akidah dan syariah. Loro insaniyah, yaitu thaqafah, ilmu pengetahuan, pendidikan, akhlak, hadharah, ekonomi dan kesejahteraan. Amanah kabeh. Jadi wong Purbalingga beriman, beribadah, pinter, sugih, menang. Siap? Cekap semanten mawon mugi wonten manfaatipun. Syukran wa dumtum fil khair wal barakati wan najah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.